Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Bab 2001. Rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Awal terbentangnya kenabian di tanah Arab. Sejarah besar ini kami awali dengan migrasinya Amr bin Amir keluar dari negeri Yaman. Sebagaimana yang dituturkan Abu Yazid Al-Ansyari kepada saya, dia melihat tikus besar membuat lubang di bendungan Marib, di mana mereka biasanya menyimpan air, lalu mereka alirkan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dari tanah yang mereka miliki. Dia pun sangat memahami bahwa bendungan tidak akan lestari dalam kondisi tersebut. Sehingga, dia bertekad untuk segera pergi dari Yaman. Maka, dia pun bergerak cepat mengecoh kaumnya. Kemudian setelah itu, ia menasihati anak bungsunya agar jika dia berlaku keras padanya dan menamparnya, maka hendaknya dia melawannya dan menampar balik dirinya. Maka, anaknya itu melakukan apa yang dia perintahkan. Maka, Amr berkata di tengah-tengah kaumnya, "Aku tidak akan diam di sebuah negeri di mana anak bungsuku telah menampar wajahku." Kemudian, Amr menawarkan harta yang dimilikinya untuk dijual. Maka, orang-orang terhormat dan kaya dari Yaman berkata, "Gunakan kesempatan marahnya, Amr." Maka mereka pun membeli harta milik Amr. Bersama dengan anak dan cucunya, dia pindah. Maka, orang-orang As berkata, "Kami tidak akan diam di sini tanpa Amr." Dan mereka pun menjual barang-barangnya dan pergi keluar bersamanya hingga akhirnya dia singgah di negeri Akka setelah melintas beberapa tempat dengan tujuan untuk mendapatkan tempat tinggal. Namun, kabilah Akka memerangi mereka dan terjadilah kalah menang antara keduanya dalam peperangan yang berlangsung. Dalam hal inilah Abbas bin Mirdas mengatakannya dalam syair yang telah kami tulis sebelumnya. Kemudian, Amr dan rombongannya pergi meninggalkan kabilah Akka dengan terpencar-pencar di berbagai negeri. Keluarga Jafnah bin Amr menetap di Syam, Al-Awais dan Hasraj menetap di Yatsrib, Madinah, Huza'ah menetap di Marra, As menetap di As-Sara, sementara As-Aman menetap di Oman. Setelah itu, Allah mengirimkan banjir bandang ke bendungan itu dan menghancurkannya. Dalam hal ini, Allah yang Maha Tinggi telah mengabarkan pada nabinya dalam Al-Quran, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, "Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun Engkir." Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsl dan sedikit dari pohon sidea. Quran Surah Saba 15-16. Yang dimaksud dengan kata Al-Arimi dalam ayat di atas adalah bendungan, kata tunggalnya adalah Arimah, sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Ubaidah kepada saya. Dia berkata, Al-Asya adalah anak keturunan Qais bin Salabah bin Ukabah bin Sahabah bin Ali bin Bakar bin Wail bin Hindi bin Aksa bin Akha bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ab. Ibnu Hisham berkata, disebutkan bahwa Aksa bin Dumi bin Jadilah. Sedangkan Asya adalah Maimun bin Qais bin Jandal bin Syarahbil bin Auf bin Sa'ad bin Hubayah bin Qais bin Salabah. Dia menulis bait syair berikut. Pada yang demikian ada teladan bagi yang mau meneladani. Banjir bandang telah menghancurkan Marib yang dibangun orang-orang Himyar agar kokoh saat banjir datang menerjang, yang menyiangi tanaman dan anggur-anggurnya di tempat luas tatkala mereka membagi hasilnya. Kini mereka tak berdaya untuk hanya memberikan minum pada anak-anak yang baru disapi. Ini adalah bait syair yang pernah dia tuliskan. Sementara itu, Umayyah bin Abi Sa'ad al-Sakafi, nama Sakif adalah Qasim bin Munabi bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hasfah bin Qais bin Ailan bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dia menulis, dari Sabah, orang-orang tinggal di Marib. Mereka membangun bendungan untuk melawan banjir yang ganas.
Ini adalah syair Umayyah bin Sahal. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa syair di atas adalah karya milik Nabi al-Jadi yang namanya adalah Qais bin Abdullah, salah seorang anak keturunan Jadah bin Ka'ab bin Amir bin Sa'sa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin. Masalah ini adalah masalah yang panjang, yang saya cukupkan sampai di sini saja untuk memperpendek bahasan sesuai dengan alasan yang saya pernah kemukakan.